tidak ya, sesuai tidak harapan. sesuai harapan ternyata. Dan dari gedung DPR sendiri pun tidak ada satupun yang keluar DPR ini. Jadi ketika teman-teman mahasiswa yang ke sana bertemu dengan DPR, disampai dengan kawat berduri, waktu itu water cannon ada water cannon? Lengkap, water cannon Lengkap, ada, ya? kemudian Canon, gas air mata ada. semua ada ya. Ya. Itu DPR itu emang lagi tidur apa gimana itu? Mungkin tidur siang. Tidur siang ya? Tidur siang mungkin ya? Siang. Apa bolos kerja mungkin? Mungkin dia di warung kopi sebelah situ kan? Salah datang kak? Salah kali ini. Salah alamat kayak ini. Jadi fakta di lapangannya itu tidak ada Tidak ada, ya? DPR mau menemui. Ya, berarti tidak ada satupun yang ingin menemui mahasiswa pada waktu itu. Nah itu dikasih tahu tak kenapa mereka tidak, mungkin mereka ada agenda di luar daerah atau mereka adanya gimana? Betul. Atau memang tidak ada kabar atau tidak datang gitu kan? Atau emang cabut lah istilah anak kuliah kan? Cabut ya. Cabut MK. Semalamnya itu kan ada pertemuan untuk pembacaan visi misi calon gubernur. Itu satu hari sebelumnya. Iya, satu hari sebelumnya. Nyatanya di hari aksi itu berlangsung DPRD kosong gitu. Gedung DPRD kosong. Capek. Ya saya berkesimpulan bahwasanya DPRD ini lebih mementingkan calon gubernur ini dibandingkan rakyatnya sendiri. Itu tadi proyek tadi itulah. Padahal Dewan Perwakilan Rakyat ya. Iya, bukan Dewan Perwakilan Gubernur gitu. Iya. Oh iya, baik. Ternyata waktu itu. Nah, jadi teman-teman bertemu dengan siapa aja di selain pihak kepolisian? Hanya pihak kepolisian saja yang menghadang teman-teman, teman-teman audiensi dan pihak kepolisian. Polisi lah ketilang aja ketemu polisi juga. Iya, langsung aja ke Polres ngapain? Iya, Kan? Oh iya kan? Ya kami menganggap bahwa pihak kepolisian itu sebagai Tumbal. rekan kami di jalan. Ya. Kami berharap mereka itu menjaga kondusivitas dari aksi. Jadi jangan sampai kita tuh bentrok sama polisi, karena polisi ini bukan musuh kita. Iya. Yang mau ditemui bukan polisi juga Bukan sebenarnya. polisi juga gitu. Dan kami ingin bertemu dengan wakil rakyat kami gitu. Iya. Nah jadi dengan kabar waktu itu teman-teman Lam Kepulauan Riau ya, Lam Kepri ya. Nah juga turun teman-teman. Nah ini ngapain nih Lam? Saya tidak tahu ya kehadiran Lam Iya, itu Lam. fungsinya sebagai apa ya, karena secara target kita masa aksi itu bukan ketemu sama Lam. Ya. Tapi pesan yang disampaikan oleh Lam itu sangat bagus menurut kami, karena dia mengatakan bahwasanya kita di bumi Melayu harus mengedepankan etika sopan santun. Ya, itu yang saya tangkap ketika Ketua Lam menyampaikan bertemu dengan kami di lokasi aksi. Memang ya kita akui sebagai bumi Melayu, tanah Melayunya cukup kental, ada sopan santunnya juga luar biasa, masih dijunjung tinggi apalagi di Kepulauan Riau ya. Benar. Lagi di Kepulauan Riau dan itu masih sangat jaga sekali, dan ya apresiasi juga seluruh masyarakat Kepulauan Riau ya masih menjaga kebudayaan, masih menjaga adat istiadat yang sangat luar biasa, ya kearifan lokal yang luar biasa juga. Bahkan ya sampai sekarang pun masih gencar ya. Nah, bagi topik. Nah setelah itu bertemu ayah-anda dari Lam Kepri ya. Lam Kepri, kemudian teman-teman bernegosiasi dan hasilnya ternyata teman-teman juga tetap tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Walaupun hanya ke depan di tempat aksi sebelumnya itu juga tidak bisa masuk. Di lobi pun tidak dikasih masuk. Di lobi pun tidak dikasih masuk gitu ya, dengan pengamanan yang sangat ketat ya. Nah, Lagipun kalau teman-teman masuk, anggota kalau tidak ada. Ya, Mau ngapain gitu kan? Kalau dikata dikasih masuk juga. mungkin mau diskusinya di situ juga, kemarin balik lagi sama aja hasilnya. Itulah. Ya, nah jadi setelah itu teman-teman ternyata tidak memenuhi, tidak ada hasilnya ya, tidak ada hasilnya. Kemudian apa nih teman-teman kembali ke umrah lagi atau bubar apa itu? Ya, sesuai dengan susunan rencana aksinya, kita akan melakukan pernyataan sikap di lokasi aksi dan diakhiri dengan mosi tidak percaya, pernyataan mosi tidak percaya terhadap DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan DPR RI. Selanjutnya kami mobilisasi massa lagi ke titik kumpul semula di Umrah Dompak untuk melakukan pematangan rencana selanjutnya.
baik, ternyata sudah diatur. Teman-teman kembali lagi, teman-teman kembali ke Dompak, umrah ya, umrah Dompak. Nah setelah itu katanya teman-teman ke gedung daerah. Iya, ngapain tuh gedung Iya, daerah? Ya kami Ada dari etika? Dompak MTQ sudah selesai Pak. langsung melanjutkan konvoy dari Dompak menuju ke gedung daerah. Ya. Ke gedung daerah itu merupakan sentral pintu keluar masuknya orang dari Kepri, dari Tanjung Pinang keluar gitu kan, keluar Tanjung Pinang maupun masuk ke Tanjung Pinang. Jadi kami memilih lokasi itu karena cukup efektif untuk melakukan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat terkait dengan bahayanya jika undang-undang Omnibus Law ini disahkan. Perlunya disampaikan kenapa? Karena itu tadi Kepri sendiri sebagai wilayah yang sangat terdampak ketika undang-undang itu disahkan. Ya, baik. Nah, ini sebenarnya Bang Jen, kita panggil Bang Jen ya, karena jenderal lapangan nih. Bang Jen ini sudah. Bang Jen itu sekali minum dulu Bang. Iya, minum dulu. Tak ada airnya Pak, airnya tak ada. Nah ini kita sudah sediakan Bang Jen, ini salah satu produk lokal yang luar biasa. Apa namanya Pak? Air herbal. Air herbal. Air Ini herbal. bisa dibilang juga vaksin. Iya, vaksin ya. Vaksin COVID karena apa nih? Ya karena kandungan dan khasiat-khasiat di dalamnya ini betul-betul herbal murni. Ya, betul ya. Ya untuk metabolisme tubuh, daya tahan tubuh, ya bagus lah pokoknya. Dan ini menggunakan jahe merah ya. Jahe merah asli Jahe merah asli. yang cukup apa ya, bermanfaat untuk tubuh ya tentunya ya. Jahe merah asli. Ya. Banyak rempah-rempahnya juga gitu kan. Saya sebutkan salah satu ya cengkeh, serai, kapulaga dan segala macamnya itu. Ya itu bagus lah betul. Dan tentunya ada manfaatnya, tentu apalagi di sekarang ini kita harus jaga kondisi tubuh, jaga kondisi tubuh, jaga fisik lah, jaga fisik, jaga kondisi agar tidak mudah sakit ya. Tidak mudah sakit. Ya ini ada nih teman-teman bandrek si bos ya. Nah ini Bandrek si bos, bisa dibilang ini bukan bandrek tapi minuman herbal. ya, minuman herbal ya. Herbal si bos. Herbal si bos. Nah teman-teman bisa dapatkan ini di Jalan di Panjaitan kilometer 9 dekat Bundaran Naga, samping kafe Dapur Nona. Oh ya, Jelas di situ ya. Ya. Jadi teman-teman bisa dapatkan ini karena ini bagus sekali untuk kesehatan. Ya. Nah, Sudah datang ya si bos juga ya. sudah datangnya si bos, ya, teman-teman tinggal datang ke sini, pesan airnya dan rasakan kesehatannya. Iya, betul ya. Ya, Bapak banyak tadi saya ngomong apa ya? Kok itu bagus? Ada biasa Pak. Biasa emang seperti itu deh. Iya. Ada jedanya bagus Oh, kali gitu kan. iya. Ada yang goblok ya goblok kali gitu. Ya, Pak. Bapak itu tadi Mulut endorse. iya biasa sudah terlatih ya Bapak. Dulu marketing ya Pak. ya, saya marketplace ya. Loh, Bapak itu tadi ngomong terus saya Pak. Nah, Bang Jen salah, salah salah. ya. Iya, Nah, Saya coba ya. Ya. sedikit bisa serupnya kayak kopi gitu. Ya. Nah, bagaimana Pak? Jahenya terasa gitu ya. Jahenya terasa Sehat ya kan maksudnya kan? sehat maksudnya. Kan? Betul sih Pak. Biasa. Nah, sampaikan sama teman-teman yang mau sih akan biar kuat gitu. Iya. Dengan menyuarakan aspirasi rakyat. Iya. Mungkin memang kalau mau turun aksi lagi bisa pesan bandrek si bos Si ya. bos, air herbal si bos. Ya. Nah kembali lagi ke topik. Sepertinya Anda sangat semangat kali ketika marketing ini ya. Iya, cuman lebih penting sebenarnya dibanding Omnibus Law ini gitu kan. Cuman Lebih realistis Iya. ya. Lebih realistis. Oke baik, kita kembali sampai di mana tadi? Bertemu dengan LAM, kemudian ke gedung daerah. Nah setelah di gedung daerah nih, Bang Jen, katanya kawan-kawan ini konvoy Bang Jen, ini sudah diatur atau kebetulan nih, aduh kita baru jam segini, bentong aja mau bangun, konvoy dulu kita, atau gimana Bang Jen? Kalau untuk konvoy itu memang sudah direncanakan sejak konsolidasi awal. Sudah direncanakan, tidak mungkin juga kita pulangnya secara tidak beraturan gitu, dan itu akan dikhawatirkan mengganggu jalannya lalu lintas ketika tidak beraturan. Jadi konvoy itu dalam arti kita tertib lalu lintas, tetap menjaga norma-norma dalam menggunakan jalan raya. lampu merah kalau bisa.
Yang namanya konvoy ya kita diarahkan oleh pihak kepolisian. Oh, berarti sudah dikawal. Sudah dikawal oleh pihak kepolisian. Apa saja lah. Kan ikut rumah depan, aman. Karena ketika kita berhenti di lampu merah ya antriannya panjang sampai ke belakang gitu. Ya, berarti mengganggu jalan raya sebenarnya. Pom bensin kok di sini kan? Iya. Kan? Ini pom bensin mana? Nah baik, itu konvoynya menuju ke Bintan Center, simpang lampu merah itu ya? Dari tepi laut Ya. ya menuju ke Indonesia. Nah di sana nih katanya teman-teman ditodong dengan water cannon, Bagaimana teman-teman dipaksa untuk dibubarkan. Nah itu bagaimana nih kira-kira nih? Apa benar seperti itu atau ini hoax seperti itu atau bagaimana? Nah, di dalam surat pemberitahuan itu disampaikan bahwasanya aksi ini dimulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Oh ternyata sampai pukul Jadi 5 sore. kami sesuai dengan aturan dong gitu. Ya, Sesuai dengan sudah dengan rencana. yang sudah kami sampaikan di dalam surat pemberitahuan gitu. Jadi tidak ada alasan bagi pihak kepolisian untuk membubarkan secara paksa. Toh kami menyampaikan aspirasi dengan cara damai gitu. Dengan aman, ya? Dia tidak merusak fasilitas umum, tidak melakukan perbuatan anarkis. Jadi apa alasan pihak kepolisian untuk membubarkan? Ya. Mungkin dari masyarakat juga tidak mempunyai bahasa-bahasa miring ya untuk aksi ini. Saya ada dengar beberapa masyarakat mengatakan ya ini sesekali juga dilakukan aksi seperti ini, tidak setiap hari. Apalagi yang damai tentunya masyarakat mengapresiasi ya. Mengapresiasi sekali, kalau masyarakat sangat mengapresiasi sekali untuk aksi kali ini. Apresiasi. Kan udah inilah kalau inteleknya. Seperti inilah aksi yang Nah, pertanyaannya teman-teman di sana itu ngapain aja gitu ya? Iya. Di aksi yang berlangsung di Bintan Center itu, kami memang sengaja membuat skemanya itu skema mimbar bebas. Mimbar bebas. Jadi di situ akan nampak value-nya dalam sebuah aksi tersebut. Jadi kita tidak hanya menyatakan pernyataan sikap, melakukan kecaman, tapi mempersilahkan kepada masyarakat yang ingin melakukan orasi. Jadi inilah skema mimbar bebas, siapapun bisa menyampaikan aspirasinya di muka umum. Ya. Sebagaimana diatur dalam undang-undang Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E tadi. Jadi Ya, baik. kita dijamin gitu, dari segi keamanan dan dari Ya. segi aturannya pun kita tidak melanggar. Ya, baik. Nah, berarti setelah itu teman-teman bubar dengan tertib dan damai ya, gitu. Tidak seperti aksi sebelumnya yang rusuh ya. Ya, Rusuh. jujur saja aksi sebelumnya itu memang disusupi oleh pihak yang disusupi. tidak bertanggung jawab. Ternyata ada penyusup di balik aksi pertama ya. impostor ya. Ya, impostor. Ternyata dia diam-diam, Malah ternyata salah. ngekill dia. Salah vote sih. Masuk deh dia. Nah, jadi untuk aksi kedua ini bagaimana nih? Ada yang menunggangi aksinya atau bagaimana? Tidak ada, gimana? Kalau untuk aksi yang kedua ini saya pastikan tidak ada. Ya. Karena di situ saya kerahkan benar-benar di pos habis-habisan untuk bagaimana sweeper ini bekerja dengan maksimal untuk mengamankan brigade, untuk mengamankan masa aksi dari tindak penyusupan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi kami sediakan pita tanda pengenal untuk menanda masa aksi yang memang dia memang benar mahasiswa, memang benar sebagai kader Cipayung, memang benar sebagai anggota BEM gitu, yang terdaftar secara resmi, memang dia mahasiswa gitu. Bukan orang-orang yang tidak bertanggung jawab tersebut. Nah, kalau di aksi sebelumnya di KPK katanya aksi ini ditunggangi oleh kepentingan rakyat. Nah, bagaimana dengan aksi ini? Apa sama? Kalau aksi ini ya sama, Ya, memang murni ya. masing-masing murni Ditunggangi oleh kepentingan rakyat. rakyat. Ya. Rakyat yang merasakan ketidakadilan, tertindas dan merasa hak-haknya itu tidak disempurnakan. Oke, baik. Berarti setelah itu teman-teman bubar. Nah, oh iya nih, di aksi pertama itu kan sempat ada pemukulan nih katanya. Ya. Yang teman-teman dari umrah ya waktu itu ya, diseret dan dipukuli ya. Sempat naik juga di media, diseret dan dipukuli, dan itu katanya sudah masuk, sudah dilaporkan
ke Propam Polda Kepri ya. Betul. Nah, seperti itu. Bagaimana tuh, Nas, kira-kira? Saya rasa untuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh yang tidak bertanggung jawab itu atau yang tidak bertanggung jawab itu sudah sewajarnya kita sebagai masa aksi menuntut, karena ini rekan seperjuangan kita gitu. Dan aksi yang kita buat ini adalah misi kemanusiaan, misi melawan ketidakadilan terhadap kalangan bawah masyarakat. Jadi sudah sewajarnya ini harus diadili, harus ditindaklanjuti secepatnya, karena ini berkaitan dengan hak asasi manusia juga, begitu kan? Dan ini akan terancam pasal berlapis sebenarnya. Seharusnya pasal berlapis pasal dan dihukum sesuai dengan hukum berlaku. Ya. Iya Pak, kalau aturan nggak berlaku nggak bisa dipakai Pak. Iya. Tapi tadi dia menyinggung tentang hak asasi ya. Itu sila kelima ya. Keadilan sosial. Sila kedua, manusia dan keberadaan. Manusia dan keberadaan. Mohon maaf nih, saya bukannya nggak hafal Pancasila, tapi anggota dewan saja ada yang seperti itu. Iya, seperti itu ya. Sebenarnya saya mau satir ke sana, cuma nggak masuk gitu. Saya mau cari celah gitu mau ke sana. Cuman, paham lah. Ada usaha. Ya, tenang. Kalau di sini ngomong aja bebas, karena kita akan matikan mic. Karena kita nggak punya mic. Kita kan punya ini Pak. Ya Pak, ini pun tentang Pak sebenarnya Pak. Apa setrikaan? Iya. Papan kelena Pak. Kelena. Biasa lah Pak. Oke, baik, Nas. Mungkin sudah cukup ya. Oke. Sudah cukup nih. Nah, terakhir nih, coba. Satu pertanyaan lagi. Kira-kira nanti ada aksi lanjutan tidak? Oh iya nih, penting nih. Mahasiswa KP menggugat jilid 3 Iya. part 2. Jilid 3 per 2 lagi. Lanjutan ya, untuk aksi lanjutan kita masih melihat perkembangan undang-undang tersebut. Sudah sampai kemana? Sampai kemana? Dan saya rasa selagi undang-undang ini tidak dicabut, kita akan tetap berjuang. Ya, baik. Siap. Oke, terakhir, Bang Jen, coba silakan bacakan tuntutan, poin-poin yang menjadi tuntutan teman-teman nih, Bang Jen dan kawan-kawan sama aksi itu. Persiapan. Untuk poin tuntutan atau pernyataan sikap yang sudah kami bicarakan dalam konsolidasi, itu ada 4 poin yang menurut kami itu menjadi krusial, harus disampaikan secepatnya kepada legislatif dan eksekutif di negeri ini. Ya. Pernyataan sikap mahasiswa Kepri menggugat Tanjung Pinang 13 Oktober 2020. Kami mahasiswa menolak disahkan Undang-Undang Omnibus Law. 2. Meminta, memaksa dan mendesak DPRD Provinsi Kepulauan Riau menyurati Presiden Republik Indonesia untuk mengeluarkan Perpu guna membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. 3. Meminta, memaksa dan mendesak DPRD Provinsi Kepulauan Riau melakukan deklarasi secara terbuka untuk meminta Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Perpu guna membatalkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. 4. Mengecam keras tindakan represivitas dari pihak aparat keamanan yang terjadi di pusat maupun di daerah. Gitu. Nah, baik. Nah, itu ternyata poin-poin tuntutan. Poin tuntutan yang disampaikan teman-teman ketika turun aksi ya. Ya. Bisa dengar lah. Ya, Dengar. mana tahu waktu aksi tidak begitu terdengar ya, karena jauh kita sampaikan sampaikan. dari video ini, dari podcast kita pada hari ini. Iya. Sudah anggota dewan saya dengar lah untuk dari mahasiswa dan bisa dipertimbangkan. Baik, nah semoga saja didengar. Nah, mungkin cukup sekian dulu pertemuan kita hari ini. Untuk teman-teman jangan lupa like dan subscribe ya. Channel kita tadi Channel ulasan.co, independen menyuarakan kepentingan publik dan siap membahas sampai tuntas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.